Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita masuk ke chapter rekonsiliasi fiskal. Sistematika dalam chapter rekonsiliasi fiskal, pertama kita akan pelajari mengenai konsep rekonsiliasi itu sendiri, kemudian perincian item dari rekonsiliasi. Bagan pajak perusahaan. Sebelum kita menghitung pajak perusahaan, kita perlu ketahui pajak apa saja yang terjadi di dalam perusahaan. Apabila perusahaan menerima penghasilan jasa, maka penghasilan jasa tersebut akan dipotong PPh pasal 23 oleh pemberi kerja. Perusahaan yang membayar gaji karyawan akan memotong PPh pasal 21. Begitu juga PPN atas penyerahan barang atau jasa. Perusahaan akan membayar PBB atas aset tanah yang dimilikinya. Kemudian perusahaan akan membayar PBHTB apabila ada transaksi penyerahan atas aset tanah dan bangunan. Kemudian perusahaan akan membayar pajak daerah, lalu bea dan materai. Keseluruhan pajak nantinya akan dilaporkan ke KPP setelah setor ke kas negara. Berikut adalah siklus penghitungan pajak perusahaan. Pertama yaitu penghasilan. Dari penghasilan perusahaan akan dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan. Hasilnya ketemu penghasilan kena pajak. Dari PKP ini lalu kita kalikan dengan tarif pajak tunggal untuk PPh badan yaitu sebesar 25%. Ketemu pajak yang terutang selama tahun fiskal. Pajak yang terutang ini kemudian dikurangi dengan kredit pajak, meliputi PPh pasal 22 dan 23 yang sudah dipotong oleh pihak lain, dikurangi dengan PPh pasal 24 yang sudah dipotong di luar negeri, dan dikurangkan dengan angsuran pajak PPh pasal 25 yang sudah dibayar tiap bulannya. Selisihnya apabila selisih kurang bayar maka disebut PPh pasal 29, apabila selisih lebih bayar maka disebut PPh pasal 28. Hakikat rekonsiliasi, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan itu menyimpang dari ketentuan perpajakan. Oleh karena perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Oleh karena itu, penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi itu dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Berikut adalah teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan dalam proses pengisian SPT. Pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif dan melakukan pengurangan atau koreksi negatif hanya berdasarkan penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Di dunia praktek, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan, maka koreksi atas pendapatan dan beban diklasifikasikan atas koreksi positif dan koreksi negatif. Trade-off antara akuntansi dan perpajakan.
Tingginya laba di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial dan perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Namun, di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan bagi perusahaan sebab akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Latar belakang perbedaan. Akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lain. Berikut ini adalah kerangka perbedaan antara akuntansi dan PSAK. Akuntansi berdasarkan dengan kerangka perbedaan antara akuntansi dengan pajak. Akuntansi itu mengacu pada PSAK, sedangkan pajak mengacu pada undang-undang. Nah, sehingga akan timbul perbedaan baik perbedaan permanen maupun perbedaan temporer. Untuk perbedaan temporer, maka akan timbul pajak tangguhan, di mana aktiva atau pendapatan itu akan menambah laba fiskal lebih besar. Sedangkan timbulnya beban atau hutang, maka laba fiskal akan lebih kecil. Berikut perbedaan antara beda permanen dan beda temporer. Beda permanen yaitu merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu, artinya mutlak. Beban yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara mutlak oleh fiskal, dan penghasilan yang diakui sebagai pendapatan secara akuntansi namun secara mutlak bukan merupakan objek pajak dalam PPh. Sedangkan beda temporer merupakan timbul akibat perbedaan waktu pengakuan. Namun akan berujung pada hasil akhirnya akan serupa atau sama. Contohnya timbul beda temporer yaitu perbedaan pengakuan perusahaan atau penggunaan metode penyusutan aset tetap oleh perusahaan berbeda dengan ketentuan metode penyusutan aset tetap yang diperbolehkan oleh fiskal. Langkah penyesuaian perbedaan yaitu pertama, dari laba akuntansi akan ditambahkan penghasilan yang belum diakui. Lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambahkan dengan biaya non-deductible, lalu dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi lagi dengan penghasilan yang dikenai PPh final karena penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat diperhitungkan kembali. Lalu ditambahkan dengan biaya 3M. 3M yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, artinya biaya operasional perusahaan. Kemudian hasil akhirnya akan ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Lalu dihitung beban pajak terkini dan mencatat pajak tangguhan. Perbedaan temporer, pencatatan pajak tangguhan. Perbedaan temporer ini ada dua, bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Yang bersifat kena pajak memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Sedangkan yang bersifat dikurangkan memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan.
Dan selanjutnya saya kasih tips mudah untuk menghafalkan rumus dari masing-masing dasar pembebanan BOP ya. Rumusnya yang pertama data pembilang ya, yang paling atas itu data pembilang itu selalu estimasi BOP. Tuh, kita lihat yang kedua estimasi BOP gitu ya. Estimasi BOP. Estimasi BOP. Nah, untuk data pembilang adalah semuanya menggunakan yang dimasukkan adalah data estimasi BOP. Dan selanjutnya untuk data penyebut yang paling bawah itu menggunakan berdasarkan pembebanan BOP yang dipakai. Kalau misalkan jam mesin berarti estimasi jam mesin. Kalau jam tenaga kerja langsung maka yang dipakai adalah estimasi jam tenaga kerja langsung. Begitu juga untuk untuk rumus berikut untuk biaya tenaga kerja langsung maka data penyebutnya estimasi biaya tenaga kerja langsung, dan untuk biaya bahan baku langsung data penyebutnya adalah estimasi bahan baku. Untuk satuan produk maka data penyebutnya adalah estimasi unit produksi gitu ya. Ini rumus paling mudah untuk menghafal rumus dari dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk.